moto dari perusahaan kami yaitu Make a Better Place. Kami membuat sesuatu itu membuat suatu tempat menjadi lebih baik. Biasanya kami tidak akan menerima pekerjaan tersebut dengan memberikan material yang baik supaya penggunaannya awet. Tentu tidak mudah untuk bisa bertahan selama kurang lebih 7 tahun jika tanpa dukungan dan kepercayaan dari customer. Kalau luas atau tidak luas itu saya pikir semuanya ada, mungkin tidak ada. Halo, selamat datang di channel HIP Interior, channel yang khusus membahas desain interior dan tren interior yang terbaru. Nah, kali ini saya berada di kantor HIP Interior bersama pemilik HIP Interior, Bapak Hengki Junaidi. Di sini Pak Hengki akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara kerja dari HIP Interior, seperti proses konsultasi, negosiasi, produksi, quality control, pengecekan, hingga serah terima unit. Nah, dalam video kali ini, saya juga akan mewawancari salah satu klien kami, yaitu Pak Iwan, yang unitnya sedang masuki tahap akhir. Nah, baik, Pak Hengki, kita tahu proses untuk bisa melakukan pekerjaan interior, tentu kita harus melakukan konsultasi kepada klien. Nah, apa saja yang biasanya klien konsultasikan kepada HIP Interior? Ya, sesuai dengan moto dari perusahaan kami yaitu Make a Better Place. Kami membuat sesuatu itu membuat satu tempat menjadi lebih baik. Jadi tentu ada perencanaan yang harus kami lakukan dan juga harus ada konsultasi bersama dengan pemilik agar kami dapat menggali kebutuhannya mereka. Seperti contoh, kira-kira di pewarnaan apa yang sesuai dengan ruangannya mereka, atau penataan bagaimana yang mereka butuhkan, apakah minimalis desain, klasik, ataupun yang luxury. Nah, setelah melakukan konsultasi, biasanya kita sudah tahu keinginan, kebutuhan, dan budget dari klien. Selanjutnya masuk ke proses negosiasi ya Pak. Nah, apa saja sih yang biasanya dinegosiasikan? Yang umumnya adalah harga. Jadi biasanya mereka akan menawar dari harga yang kami ajukan, dan kalau memang dari penawaran harga tersebut dan mereka menawar terlalu rendah, biasanya kami tidak akan menerima pekerjaan tersebut. Kenapa? Yang pertama, kami tidak mau mengurangi kualitas dari pekerjaan yang sudah kami kerjakan, karena ini sudah standar operasional produksi. Jadi dengan tujuan agar kepercayaan yang customer berikan kepada kami dapat pergunakan dengan sebaik mungkin dengan memberikan material yang baik supaya penggunaannya awet, jadi tidak gampang rusak. Dan tentu dengan material yang bagus, hasilnya pun juga akan bagus. Hal ini terbukti dari kepuasan dari customer-nya kami yang selama ini mereka review ke rating akun Google Business kami ataupun di Instagram kami. Ya, jadi memang klien harus paham dulu ya Pak apa saja yang didapatkan karena menyesuaikan juga dari budget mereka. Nah, jadi memang proses negosiasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara HIP Interior dan klien, sehingga kerjasama antara mereka dua tetap terjalin baik. Nah, untuk item-item yang didapat, alur kerja semuanya ada di proses ini, karena proses ini yang menentukan pengerjaan HIP Interior selanjutnya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke proses produksi ya Pak Hengki. Nah, bisa dijelaskan lebih detail soal proses produksi ini Pak? Ya, jadi proses produksi ini sangat penting sekali. Jadi sebelumnya kami akan memilih material yang khusus akan dipergunakan untuk produksi furniture. Jadi tidak semua triplek itu bisa dipakai karena itu akan mempengaruhi konstruksi ataupun kekuatan dari mebel tersebut. Sebagai contoh, ada ukuran-ukuran triplek yang ukurannya itu tidak sesuai atau bisa dibilang banci. Atau ada juga triplek yang ukurannya sesuai dan ketika kita potong itu pecah di tengah. Jadi ini tentu sangat beresiko sekali bagi kita yang akan produksi mebel ini, karena itu akan mempengaruhi konstruksi atau kekuatan dari mebel tersebut.
Nah, setelah itu kami memilih bahan, ada juga hal yang penting mengenai proses produksinya. Kami harus memastikan bahwa proses produksi tersebut itu harus sesuai dengan gambar yang telah kami sepakati atau setujui dengan konsumen. Jadi jangan sampai produksinya beda, hasil gambarnya beda. Itu tidak boleh. Jadi kami harus pastikan itu sesuai. Dan yang lainnya, untuk pewarnaan dan juga motif HPL itu harus sesuai dengan kesepakatan antara customer dan juga HIP Interior yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut. Jadi ini benar-benar sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Ya, baik Pak. Nah, setelah proses produksi tentunya ada proses quality control yang memastikan semua pekerjaan diselesaikan dengan standar tinggi yang ditetapkan ya Pak. Nah, bisa dijelaskan quality control seperti apa yang HIP Interior lakukan? Ya, quality control yang pasti yang pertama-tama kami lakukan menjamin keamanan dan juga keselamatan dari penghuni tersebut. Biasanya kami akan pengecekan kelistrikan, apakah itu sudah sesuai dengan standarnya kami, cara pemasangan, terus materialnya, dan juga keamanan dari pemasangan tersebut. Dan yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa instalasi air itu tidak ada yang bocor. Jangan sampai nanti sewaktu instalasi ada yang bocor, jadi mebel kami akan cepat rusak atau lembab. Tentu ini sangat merugikan customer-nya kami. Untuk itu kami perlu memastikan. Dan yang ketiga, kami memastikan mebel-mebel kami itu terpasang kuat dan juga sesuai pada tempatnya, agar pemasangan tersebut itu bisa sesuai dengan gambar kerja yang sudah kami sepakati. Ya, baik Pak. Jadi proses quality control yang dilakukan oleh HIP Interior semaksimal mungkin demi keamanan dan kepuasan customer ya. Nah, setelah semuanya selesai, baru klien pastinya tentu akan melakukan pengecekan, benar ya Pak? Ya, betul. Jadi sebelum serah terima ke customer, jadi customer akan kami undang untuk melakukan pengecekan bersama, baik itu pengecekan kerapian kerja, pengecekan presisinya, dan juga keamanan serta keselamatan bagi para penghuni ataupun customer kami yang akan menempati di situ. Ya, baik Pak. Nah, apa ada yang ingin Pak Hengki utarakan soal proses yang dilakukan oleh HIP Interior? Tentu tidak mudah untuk bisa bertahan selama kurang lebih 7 tahun jika tanpa dukungan dan kepercayaan dari customer. Banyak penawaran yang kami tolak atau tidak sesuai jika berisiko merugikan kedua belah pihak. Misal, jika harga terlalu murah, tentu ada material yang tidak sesuai dengan standar operasional produksi yang dapat mempengaruhi kualitas, kerapian kerja, dan pelayanan sewaktu ada komplain. Kepercayaan yang diberikan oleh customer ini kami tunjukkan dalam kinerja, pelayanan, garansi sewaktu ada komplain, pemasangan yang presisi, kerapian kerja, serta serah terima yang tepat waktu. Tentu kami ingin banyak berterima kasih pada customer-customer baru kami yang telah mempercayakan pekerjaan interior kepada HIP Interior ini, khususnya kepada customer-customer yang loyal hingga repeat order dan tetap berhubungan baik dengan kami sampai sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Hengki selaku pemilik dari HIP Interior atas kesediaan waktunya untuk wawancara. Nah, sekarang saya akan wawancara melalui video call dengan Pak Irwan, salah satu klien dari HIP Interior. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Mbak Mira. Ya, jadi Pak Iwan, dalam video ini kami ingin memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai proses yang berlangsung dalam pengerjaan interior. Tadi kami sudah berbicara dengan Pak Hengki yang berada di sisi HIP Interior. Nah, sekarang saya mau wawancara dengan Pak Iwan untuk melihat dari sisi klien. Nah, jadi Pak Iwan, pertama sebelum melakukan pengerjaan interior tentu ada proses konsultasi seperti desain apa yang Bapak inginkan, kebutuhannya seperti apa, dan budgetnya berapa. Bisa Pak Iwan ceritakan pengalamannya selama berkonsultasi dengan kami? Ya, terima
Terima kasih Mbak Firana, selamat pagi. Selamat pagi juga Blinky dari Victoria. Mengenai ini pertanyaan yang disampaikan Mbak Firana, itu memang betul. Jadi sebelum pekerjaan itu dimulai, tentunya diawali dengan konsultasi. Konsultasi ini untuk menyamakan persepsi, terutama mengenai mengenai keinginan dari klien. Jadi istilahnya itu daya apa yang diinginkan, hal-hal apa yang ingin diwujudkan di dalam pekerjaan interview tersebut. Ya. Nah, kemudian dari konsultasi tersebut, pihak interior itu biasa tiga dimensi. Jadi gambar itu kurang lebih untuk menceritakan secara gambar kurang lebih apa yang diinginkan klien itu seperti begini. Nah, dari situ setelah keluar gambar, maka akan keluar breakdown-nya, terutama mengenai spesifikasi tentunya. Spesifikasinya, misalkan ada perangkat ini, terus kemudian lalu itu kan spesifikasi tentunya akan berhubungan dengan harga. Nah, setelah itu akan muncul harga kontrak. Setelah muncul harga kontrak, kita sebut lebih lagi, maka pekerjaan itu kita mulai. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Jadi selalu ada kesepakatan ya Pak ya? Ya. Jadi kesepakatan itu dituangkan dalam dokumen. Jadi rinciannya, pekerjaan apa, spesifikasi apa, terus juga gambar 3D-nya itu bagaimana. Jadi kita bisa membayangkan nanti kalau jadi seperti itu. Jadi kesepakatan dalam bentuk dokumen itu selalu jelas ya Pak antara klien dan interior itu. Ya. Ya, ada bentuk trennya juga. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Ya. Ya, setelah konsultasi ada proses negosiasi ya Pak, seperti menentukan item-item apa yang didapat, karena tentu menyesuaikan dengan budget klien. Nah, bagaimana Pak Iwan menceritakan pengalamannya selama proses ini? Terima kasih. Tentunya tadi ketika langkah pertama sudah kita sepakat itu, biasanya kan kita sudah mulai jalan. Ya. Setiap proyek yang jalan itu pasti di tengah-tengah kalau ada kendala, karena kita lihat situasi lapangan itu terkadang juga tiba-tiba berubah, atau dari segi klien itu juga bisa jadi tiba-tiba dulu yang tidak ada keinginan, tiba-tiba ada keinginan. Nah, ini kalau saya rumah ini kita buka komunikasi terbuka, jadi dan ini yang saya suka dengan jadi selalu open communication. Jadi open communication, apa yang perlu kita sampaikan, termasuk juga mengenai budget. Karena memang itu budgetnya itu berubahnya bisa dalam arti dua, bisa nambah atau bisa kurang. Itu juga kita terbuka. Misalkan kalau Mbak itu misalkan saya
TV-nya Toshiba, terus ganti TV apa, kalau memang berubah ya berubah, jadi kita sesuaikan, tidak ada masalah, semuanya terbuka komunikasinya. Ya, baik Pak. Nah, selama proses pengerjaan ini Pak Iwan, apa Pak Iwan ada pengalaman buruk seperti misalnya ada item yang tidak sesuai dengan kesepakatan? Pak Iwan bisa cerita juga soal pekerjaan kami, apakah puas dengan hasil pekerjaan kami, item-itemnya, dan quality control yang kami lakukan? Kalau puas atau tidak puas, itu saya pikir semuanya ada. Mungkin tidak ada. Cuma ketidakpuasan itu bisa diperbaiki. Bukan satu dua kali. Jadi pernah pemasangannya kebalik. Ketika kita lihat, ya benar juga ya, kebalik. Ya dibalik. Jadi kepuasannya itu bisa disolusikan. Itu yang penting. Itu. Jadi kalau dikatakan ada ketidakpuasan, ada, tapi tersolusikan. Jadi kita ngobrol lagi, ini seperti ini ya, oh iya, kayaknya ya, ya kita berbudi. Atau mungkin dari saya salah, sudah budi, saya nggak puas. Ya, dicarikan solusi sampai maksimum. Itu yang pertama, wilayah pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana sampai sekarang ini? Ya, kalau saya begini sederhana, saya tidak puas. Mungkin ya saya cuma sekali aja menggunakan ini. Tapi buktinya sekarang ini sudah beberapa kali ya. Mungkin kalau unitnya aja sudah 5. Dan unitnya sudah 4, sudah 5, 1, 2, 5. Saya untuk apartemen sudah 5. Belum lagi yang non apartemen, termasuk perbaikan. Sehingga kalau dikatakan luas ya luas. Yang penting ada komunikasi. Ya, terima kasih untuk kepercayaan dari Pak Iwan untuk HIP Interior, dan jawaban Bapak tadi menggambarkan bagaimana kalau misalnya ada komplain dari klien dan bagaimana HIP Interior menanggapinya. Jadi selalu ada komunikasi dan jika ada permasalahan pasti ada solusinya ya Pak. Ya, kita carikan solusi, ada solusi. Ya, semaksimal mungkin sehingga klien bisa merasa puas. Ya. Ya, kalau gitu hanya sampai di sini saja Pak. Terima kasih untuk wawancaranya dan kesediaan waktu dari Pak Iwan. Terima kasih Mbak Wira dan Pak Enggi dari HIP Interior. Saya juga mengucapkan terima kasih karena juga dibantu memberikan bantuan solusi ya, dan ini just info aja ya. Jadi beberapa hasil interior teman itu yang saya share ke orang-orang dan mereka merasa bahwa desain ini termasuk yang bagus ya, dari segi fungsi, terus terlihat luas, ruangannya itu terlihat luas, kemudian simpel, fungsional, itu banyak itu yang saya share, ada beberapa orang dan
Itu aja Bu Nara, sama-sama. Terima kasih ya Pak untuk sudah men-sharing kepuasan Bapak bekerja sama dengan HIP Interior. Kami juga senang bisa bekerja sama dengan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Lanjut. Seperti itulah obrolan kami dengan Pak Hengki dan Pak Iwan. Semoga dengan video ini kalian dapat mengerti proses kerja desain interior seperti apa, sehingga jika saatnya kalian membutuhkan desain interior, kalian bisa tahu dong siapa yang bisa kalian hubungi. Nah, sekian dari video ini. Ingat ya untuk terus mengikuti semua media sosial kami di Instagram dan Facebook. Juga klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan referensi terkini di dunia interior. Terima kasih dan sampai jumpa.